Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 perencanaan pengajaran. Hari ini kami ingin observasi ke SMK Negeri 23 Jakarta. Di sini sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya Ses Olivia Ramadhani dengan NIM 17156250005. Dan saya Anggun Aldira dengan NIM 17155053. Dengan saya Sayuti Nurmata Agassi dengan NIM 17156250013. Dan saya Muhammad Ria Mustafa dengan NIM 1517625037. SMKN 23 Jakarta adalah sekolah menengah kejuruan negeri akreditasi A yang berlokasi di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Sekolah ini fokus mencetak lulusan profesional dan siap bekerja melalui konsentrasi keahlian bisnis digital, akuntansi, manajemen perkantoran, dan desain produksi busana. Selain itu, tersedia kegiatan pengembangan diri seperti rohis, rockris, marching band, teater, tari, dan berbagai bidang olahraga. Di sini, teater sedang mempersiapkan untuk mengikuti lomba. Kali ini kita ingin mewawancarai Ibu Yulia Pujiawati sebagai Kaprodi Akuntansi di SMK Negeri 23 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Kami dari kelompok 10 Universitas Negeri Jakarta untuk mata kuliah perencanaan pengajaran. Izin bertanya, Ibu, mengenai SMKN 23 Jakarta dan juga tentang modul pembelajaran, Ibu. Untuk pertanyaan pertama, Ibu sebelum masuk ke pembahasan inti boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama jabatan di SMK 23 Jakarta dan sedikit gambaran mengenai peran Ibu di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Pujiawati. Di sini statusnya sebagai Kepala Program Keahlian Akuntansi sekaligus guru mapel kewirausahaan dan mapil ya, mata pelajaran pilihan yaitu akuntansi perbankan. Ya, jadi di sini saya menjadi ketua jurusan ya, di mana dalam satu sekolah ini ada 5 jurusan dan salah satunya saya. Untuk pertanyaan kedua, sejak kapan sekolah mengadopsi kurikulum Merdeka, Ibu? Untuk kurikulum Merdeka sepertinya sejak setelah COVID ya, masuk sekolah tuh setelah COVID. Nah, itu kayaknya langsung dari Menteri waktu itu Nadiem Makarim antara 2022-2023 ya, kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Bagaimana reaksi sekolah pada saat kurikulum Merdeka itu dirilis, Ibu? Saat kurikulum Merdeka itu dirilis ya, pada awalnya pasti ada banyak penyesuaian ya, yang awalnya itu gimana ya, dari KTSP ke kurikulum Merdeka itu banyak sekali perubahan ya, termasuk ke dalam administrasi ya, yang tadinya kita hanya bikin RPP itu tadinya sempat berubah ke RPP 1 lembar ya, tapi diganti lagi menjadi modul ajar. Nah, modul ajar itu isinya banyak sekali, banyak komponen-komponen yang sebelumnya tidak ada di KTSP. Jadi guru-guru butuh penyesuaian di situ. Terus pertanyaan selanjutnya, apa pendekatan yang dilakukan oleh Ibu dalam mengajar? Kalau pendekatan ya pasti student center ya. Biasanya sih kalau metodenya, kebetulan kan Ibu lebih banyak ngajar kewirausahaan jamnya ya. Dulu 20 jam, sekarang 10 jam aja sih kewirausahaan. Nah, itu biasanya untuk pembelajarannya pakai metode project based learning, praktek ya. Karena kalau kewirausahaan tuh praktek, bisa ke bazar atau bisa ke pembuatan proyek keterampilan seperti waktu itu bikin kursi dari tong ya, Rian ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa media yang sering digunakan dalam mengajar, Bu? Media itu banyaknya kalau untuk pembelajaran sih PowerPoint ya. Kadang-kadang ada video juga. Untuk presentasi biasanya siswa menggunakan Canva dan lain-lain. Tapi sekarang sih karena AI itu sedang banyak dipromosikan terutama dari wakil presiden ya. Jadi kita ikut-ikutan tuh pakai AI juga dalam pembelajaran.
Nah, tadi kan kata Ibu kan juga tadi bilang banyak kan Canva dan PowerPoint. Nah, apakah itu apa? Apakah media pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik juga? Eh, apakah media pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik? Iya, setiap metode pembelajaran itu atau media pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik ya. Karena nggak semua peserta didik itu karakternya bisa belajar lewat visual aja atau audio aja atau kinestetik aja. Jadi ya diselang-seling lah. Kadang kita pakai video, kadang pakai audio, kadang pakai proyek yang butuh banyak gerak gitu. Yang selanjutnya, apakah RPP yang dijalankan sudah efektif dalam membantu mencapai tujuan pembelajaran? Kalau RPP secara umum sih sudah efektif ya, isinya semua kan tentang bagaimana dalam satu kali pertemuan pembelajaran itu kegiatan berlangsung mulai dari awal, kegiatan inti sampai penutup. Nah itu sih kalau menurut saya sudah cukup efektif. Baik Ibu, apa kemudahan yang dirasakan dari RPP yang telah disusun? Kalau dari RPP yang udah disusun sih kemudahannya mungkin jadi kita bisa lebih tahu struktur pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Karena di RPP itu sudah ada semua kegiatan awalnya apa, kegiatan intinya mau ngapain, penutupnya harus gimana. Jadi bisa lebih terstruktur. Lalu, adakah kekurangan yang perlu dievaluasi dalam penyusunan RPP? Kalau yang perlu dievaluasi sepertinya dalam menentukan waktu ya. Jadi alokasi waktu itu biasanya agak kurang tepat karena biasanya seiring berjalannya waktu dalam kegiatan sehari-hari itu banyak acara-acara yang tahu-tahu kita nggak bisa belajar tuh di hari itu gitu. Jadi itu yang harus dievaluasi alokasi waktunya kita sesuaiin lagi. Bagaimana RPP dapat menyesuaikan tiap kebutuhan tiap peserta didik? Kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi di dalam modul ajar itu juga ada bagaimana sih seorang guru itu menghadapi karakteristik masing-masing siswa. Yaitu tadi dengan membuat soal yang terdiferensiasi sampai acak-acakan tuh terdiferensiasi gitu. Nah terus media ajarnya juga kan harus macem-macem gitu kan karena nggak semua anak itu bisa belajar hanya lewat audio, hanya lewat video atau hanya lewat gerak gitu. Jadi kita harus ya selang-seling lah gitu. Baik, selanjutnya bagaimana asesmen formatif, sumatif, diagnostik dibentuk? Ada contoh yang bisa diberikan? Asesmen tadi apa aja? Diagnostik, sumatif, formatif. Oh iya, untuk ketiga asesmen tersebut ada di modul ajar ya sebenarnya. Kalau diagnostik itu kan tahapan awal ya biar tahu ilmu awal apa sih yang dimiliki atau pemahaman awal apa yang dimiliki oleh siswa. Biasanya itu bentuknya kayak tanya jawab, wawancara gitu. Terus kalau formatif biasanya tugas-tugas, diskusi atau mengerjakan soal. Nah, kalau sumatif itu biasanya ulangan ya. Kalau di kewirausahaan tuh biasanya ulangannya ya tadi lewat proyek. Ya, bisa melalui bazar atau bisa melalui pembuatan keterampilan apa gitu. Oke, selanjutnya apakah Ibu melakukan refleksi atau evaluasi diri setelah proses pembelajaran berlangsung? Kalau refleksi ya sih, ya refleksi itu sebagai bentuk evaluasi ya, bahwa dalam satu kali pertemuan itu kira-kira apa sih yang menjadi hambatan gitu, apa aja sih yang sudah berhasil, apa aja yang belum. Nah, untuk perbaikan ke pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian bagaimana strategi Ibu dalam menyesuaikan perangkat ajar untuk siswa yang memiliki kebutuhan belajar berbeda?
Nah, mungkin salah satu caranya bisa dengan membeda-bedakan soal ya. Misalkan nih ada di satu kelas siswa nih yang lain biasa aja gitu, tapi ada satu misalkan yang eh, spesial gitu, berkebutuhan gitu. Nah, itu soalnya bisa disesuaikan. Harusnya nih misalkan kita belajar membuat apa namanya proposal usaha. Nah, dia kita kasih tugas lain yang lebih mudah gitu. Itu biar apa dia bisa belajar juga tapi tidak memaksakan eh, itunya dia gitu, kemampuannya dia. Oke, selanjutnya apakah media atau asesmen yang digunakan sudah mempertimbangkan gaya belajar yang berbeda seperti visual, audio, dan kinestetik? Oh iya, sudah sih, sudah menyesuaikan ya. Jadi kadang-kadang kita pakai video pembelajaran, kadang-kadang kita menggunakan audionya dalam bentuk apa? Bisa dari presentasi temannya, mendengarkan temannya bercerita, mendengarkan temannya mempresentasikan proposal usaha. Kinestetik yang tadi proyek, misalkan bikin kerajinan apa. Kemarin sih sempat bikin apa namanya? Gantungan kunci dari kawat bulu, bikin kursi dari tong cat gitu. Oke, selanjutnya apa saran Ibu bagi mahasiswa calon guru dalam menyusun perangkat ajar yang efektif? Hmm, yang jelas sih kalau untuk perangkat ajar yang efektif, apalagi di kurikulum Merdeka, yang pertama harus kenali dulu karakteristik dari peserta didik ya. Jadi ada kebutuhan apa nih di dalam satu kelas, misalkan ada anak yang berbeda nih harus dikasih apa lain dari teman-temannya yang normal gitu. Terus kita harus lihat juga CP, update terus CP capaian pembelajaran karena biasanya setiap tahun berbeda-beda tuh. Ya, jadi harus disesuaikan dengan yang terbaru gitu. Oke, kemudian sumber atau referensi apa yang biasanya Ibu gunakan? Sumber sih biasa ya buku pelajaran, terus video dari YouTube bisa atau apa namanya artikel-artikel berita gitu dan lain-lain. Oke, pertanyaan terakhir Ibu. Kan sebelumnya kan itu kan kita kan pakainya RPP ya. Kemudian ke modul ajar itu ada adaptasi atau perbedaan nggak sih Bu antara RPP dan modul belajar gitu sih Bu? Pasti istilahnya aja udah beda ya. RPP rencana pelaksanaan pembelajaran modul ajar. Nah, kalau RPP itu istilahnya untuk apa namanya? Capaian itu adalah apa? Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kalau sekarang udah nggak ada lagi tuh, adanya CP, capaian pembelajaran, gitu. Dan elemen apa sih yang harus dikuasai saat siswa itu lulus, gitu. Jadi dari istilah aja beda, apalagi dari isinya beda banget, gitu. Berarti kalau dalam penyusunannya itu beda jauh ya Bu atau ada elemen tambahan yang masuk gitu? Iya betul, beda jauh. Ya, kalau RPP dulu itu lebih sederhana. Yang penting di situ ada proses pembelajaran dari awal sampai akhir, tujuan pembelajaran. Di bawahnya langsung LKPD. Kalau ini kan kita harus apa namanya cari dulu tuh. Kira-kira kalau misalkan ada siswa yang berbeda, apa sih bentuk diferensiasinya? Apa sih yang harus kita sesuaikan di situ? Terus ada dimensi profil Pancasila gitu. Kalau di RPP dulu nggak ada. Yang penting ada tujuan, ada kegiatan, ada LKPD, udah selesai. Kalau ini semuanya harus lengkap di modul ajar. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Eh, Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang kami hormati kepada Ibu Ati Sumiati, SPD MM, dan Ibu Sriwidi Lestari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Dan tidak lupa juga yang kami hormati kepada Bapak Yusuf, SPD MAK, selaku pembimbing dalam perencanaan modul ajar. Pada kesempatan kali ini,
izinkan kami kelompok 10 untuk memaparkan hasil perencanaan modul ajar yaitu akuntansi keuangan kelas 11 pada fase F dan memaparkan hasil LKPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sesalivia Ramadhani dengan NIM 171562505. Kenalkan, nama saya Sakti Mata Agassi dengan NIM 17156250513. Dan saya Anggun Adira Arianto dengan NIM 17156255053. Dan saya Muhammad Ria Mustafa dengan NIM 17156255037. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, di sini ada informasi umum. Yang pertama ada identitas modul. Nama penyusunnya yang tadi sudah disebutkan. Untuk institusi itu kita meneliti di SMK Negeri 23 Jakarta. Untuk jenjang atau fasenya itu SMK fase Ganjil, judul modulnya itu akuntansi, di elemen akuntansi keuangan. Untuk alokasi waktu 72 jam pelajaran, dalam satu pertemuan itu terdapat 45 menit atau 4 jam pelajaran satu kali pertemuan. Jumlah pertemuan itu ada 18 pertemuan tahun pelajaran 2025-2026. Nah, untuk kompetensi awal, peserta didik telah memiliki pemahaman mengenai dasar-dasar akuntansi dan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, peserta didik mampu memahami alur siklus akuntansi dalam transaksi keuangan sederhana maupun menengah, serta menentukan dan mengelompokkan kode akun sesuai dengan jenisnya. Nah, untuk dimensi profil lulusan, diharapkan profil lulusan itu memiliki penalaran kritis, kemandirian, dan komunikasi. Oke, selanjutnya ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan pengukuran dan pencatatan piutang usaha, piutang wesel, utang jangka pendek, dan utang jangka panjang. Sederhana. Menyusun kartu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan berdasarkan bukti transaksi, menerapkan sistem pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dan periodik, serta penilaian FIFO, nilai persediaan akhir, dan harga pokok penjualan. Mengelola dana kas kecil menggunakan sistem dana tetap dan sistem dana fluktuasi, menganalisis dampak transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan, serta mengevaluasi informasi yang dihasilkan sebagai dasar pengendalian dan pengambilan keputusan dalam kegiatan usaha. Nah, itu ke bawahnya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Berdasarkan deskripsi dan pencapaian pembelajaran pada elemen ini, maka dirumuskan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Menerapkan pengukuran dan pencatatan piutang wesel. 3. Melakukan pencatatan mutasi piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan bukti transaksi. 4. Menganalisis metode penghapusan piutang tak tertagih. 5. Mengidentifikasi jenis-jenis utang jangka pendek, utang dagang, utang wesel, dan utang biaya. Yang keenam, menerapkan pengukuran dan pencatatan utang dagang, utang wesel, dan utang obligasi. Ketujuh, melakukan pencatatan mutasi utang ke dalam kartu utang. Ke-8, menerapkan proses pencatatan utang jangka panjang sederhana seperti utang catatan persediaan barang dagang, perpetual dan periodik. Ke-10, menyusun kartu persediaan barang dagang menggunakan metode penilaian biaya seperti LIFO, FIFO, dan average. Ke-11, menghitung nilai persediaan akhir dari harga pokok penjualan atau HPP. Yang ke-12, mengidentifikasi dokumen dan fungsi yang terkait dengan pengelolaan dana kas kecil. Ke-13, menerapkan mutasi pencatatan dana kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau invest fund system. Ke-14, menerapkan mutasi pencatatan dana kas kecil menggunakan sistem dana fluktuasi. Selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Di sini kami sampai dari pertemuan 1 sampai 18. Di sini kami terdiri dari 3 tabel, yaitu kegiatan dari awal, yaitu 15 menit, kegiatan inti yaitu 150 menit, serta kegiatan akhir yaitu 15 menit. Nah, setiap pertemuan itu terdapat ada materi pembahasan, ada tujuan pembelajaran, dan sumber materi. Di sini sumber materinya itu kita berbentuk link. Jadi, diklik bisa langsung keluar ke bahan ajarnya. Pertemuan 1 sampai ke 4 di sini masuk ke materi piutang. Nah, sampai 10 itu adalah materi utang. Namun pada pertemuan ke-8 itu adanya ujian tengah semester atau UTS. Lalu pada pertemuan 11 sampai 14 itu ada yaitu materi persediaan barang dagang. Lalu pada pertemuan 15 sampai 17 itu ada materi kas kecil, dan terakhir di pertemuan 18 itu peserta didik melakukan yang namanya asesmen akhir semester. Selanjutnya itu ada lampiran, yang dimana di sini itu ada alur tujuan pembelajaran. Pertama kita lihat bagian elemen terlebih dahulu. Elemennya itu ada akuntansi keuangan. Kemudian capaian pembelajarannya itu ada peserta didik mampu menerapkan pengelolaan kartu piutang,
kartu utang, kartu persediaan, pemrosesan dokumen dana kas kecil, dan dokumen dana kas di bank. Kemudian ada pengelolaan kartu aset tetap, penyediaan laporan harga pokok produk, pencatatan utang wesel jangka panjang, pencatatan penerbitan utang obligasi, serta memahami berbagai jenis modal perusahaan atau perbedaan modal perorangan, firma, PT, CV, dan koperasi. Kemudian untuk kontennya itu yang pertama itu ada piutang, dengan tujuan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu ada menerapkan pengukuran dan pencatatan piutang dagang, kemudian yang kedua itu ada menerapkan pengukuran dan pencatatan piutang wesel, dan yang ketiga itu ada melakukan pencatatan mutasi piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan bukti transaksi, dan yang terakhir itu ada menganalisis metode penghapusan piutang tak terdaki. Dan di kode TP-nya itu ada 11.1.A dan seterusnya. Kemudian untuk alokasi waktunya itu ada 4 JP per tujuan pembelajaran atau materi yang akan dibahas. Untuk kelas atau semesternya itu ada di kelas 11 semester 1. Oke, untuk konten yang kedua itu ada utang. Dengan tujuan pembelajaran itu ada 4. Nah, di mana yang pertama itu ada mengidentifikasi jenis utang jangka pendek atau utang dagang, utang wesel, dan utang biaya. Dan yang kedua itu ada menerapkan pengukuran dan pencatatan utang dagang, utang wesel, dan utang obligasi. Dan yang ketiga itu ada melakukan pencatatan mutasi utang ke dalam kartu utang. Dan yang terakhir itu ada menerapkan proses pencatatan utang jangka panjang sederhana seperti utang bank. Kemudian di kode TP-nya itu sama seperti tadi, hanya berbeda di bagian 11.1.2 dan seterusnya. Kemudian untuk alokasi waktunya itu pada tujuan pembelajaran yang pertama itu ada 6 JP, dan pertemuan kedua itu ada 6 JP, dan yang sampai seterusnya itu ada 6 JP. Kenapa di sini 6 JP? Karena kami melihat dan menganalisis bahwa materi utang ini ternyata butuh pendalaman ekstra daripada materi piutang sebelumnya. Jadi kami memutuskan untuk setiap pembahasan yang akan kami berikan itu di sini terdapat 6 JP per pembahasan. Kemudian untuk kelas atau semesternya itu ada di kelas 11 semester 1. Nah, untuk konten selanjutnya itu ada persediaan. Untuk tujuan pembelajarannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada menjelaskan sistem pencatatan persediaan barang dagang, yaitu perpetual dan periodik. Kemudian yang kedua itu ada menyusun kartu persediaan barang dagang menggunakan metode penilaian biaya, yaitu LIFO, FIFO, dan average. Kemudian yang terakhir itu ada menghitung nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian berbeda di bagian 11.1.3 strip A dan seterusnya. Kemudian untuk alokasi waktunya sendiri untuk pembahasan tujuan pembelajaran yang pertama materi persediaan ini kita mengalokasikan waktu sebesar 4 JP, kemudian untuk yang kedua ini 8 JP, dan yang terakhir ada 4 JP. Kenapa kami memfokuskan di bagian kedua ini 8 JP? Karena kami menilai bahwa ketika menyusun kartu persediaan barang dagang menggunakan metode penilaian biaya itu memiliki kerumitannya sendiri karena 3 bagian itu ada FIFO, LIFO, dan average, yang dimana harus menjelaskan lebih dalam. Jadinya kita mengalokasikan waktunya itu sebesar 8 JP. Untuk kelas atau semesternya itu ada di kelas 11 semester 1. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kas kecil. Tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dokumen dan fungsi yang terkait dengan pengelolaan dana kas kecil. Kemudian yang kedua ada menerapkan mutasi pencatatan dana kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impres, dan menerapkan mutasi pencatatan dana kas kecil menggunakan sistem dana fluktuasi atau fluctuating fund system. Untuk kode TP-nya sama seperti sebelumnya, tapi hanya berbeda di bagian 11.1.4 strip A dan seterusnya. Kemudian untuk alokasi waktunya ini untuk pertemuan pertama atau tujuan pembelajaran pertama itu ada 4 JP, kemudian tujuan pembelajaran kedua itu ada 6 JP, dan tujuan pembelajaran ketiga itu ada 6 JP. Kenapa kami di pertemuan pertama 4 JP dan karena kami menilai di pertemuan atau tujuan pembelajaran kedua dan ketiga ini sedikit lebih rumit, sehingga butuh ekstra jam pelajaran tambahan untuk membahas mengenai tujuan pembelajaran bagian kedua dan bagian ketiga. Untuk kelas atau semesternya itu masih sama, yaitu kelas 11 dan semester 1. Nah, setelah kita mengetahui kegiatan pembelajaran dan ATP tadi yang sudah dibahas, di sini ada analisis KKTP mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 semester ganjil. Untuk elemen sendiri utang, persediaan, dan kas kecil. Dan untuk piutang sendiri, bagian kompleksitasnya ini kita menaruh di bagian sedang dengan nilai 79. Kemudian untuk daya dukungnya itu ada di tingkat tinggi dengan nilai 81, dan intake-nya itu ada di tingkat sedang dengan nilai 80. Dan nilai KKM-nya itu sebesar 80. Kemudian yang kedua itu ada utang, kompleksitasnya itu kami menaruh di tingkat sedang dengan nilai 80, kemudian daya dukungnya itu ada di tingkat tinggi dengan nilai 82, dan intake-nya itu ada di tingkat
Kemudian nilai KKM-nya itu ada 81. Kemudian di bagian selanjutnya itu ada persediaan, di mana kompleksitasnya kita menaruh di bagian rendah dengan nilai 81, kemudian daya dukungnya itu ada di tingkat sedang dengan nilai 80, dan intake-nya ada di tingkat sedang dengan nilai 80. Untuk nilai KKM-nya sendiri itu ada 80. Kemudian yang terakhir itu ada kas kecil, yang di mana kompleksitasnya itu kami menaruh di tingkat sedang dengan nilai 78, dan daya dukungnya itu di tingkat tinggi dengan nilai 81, dan nilai 80. Dan nilai KKM-nya itu ada 79. Kemudian kita sudah mengetahui dari keempat elemen tersebut dan kita rata-ratakan untuk KKTP-nya itu ada di nilai 80 untuk keseluruhan dari 4 elemen tersebut. Oke, di sini terdapat asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini dilakukan sesuai dengan cakupan materi yang sudah dipelajari, seperti PIU kecil, baik pada setiap pertemuan maupun pada pertemuan keempat. Nah, lalu terdapat juga asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran, yang dilakukan pada pertemuan 8 atau pada ujian tengah semester dan pertemuan ke-18 atau pada ujian akhir semester. Dengan cakupan materi-materi yang Nah, karena pemaparan modul ajar kami telah selesai, selanjutnya itu adalah pemaparan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di sini terdapat mencakup dari materi piutang, utang, persediaan barang dagang, dan terakhir adalah kas kecil. LKPD ini disusun agar untuk mengetahui pengukuran pemahaman tentang materi yang telah diajarkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lampiran. Di sini kami dari kelompok 10 menggunakan lampiran yaitu dengan flipbook. Nah, pertama dari kata pengantar, visi misi, informasi umum, terus capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, terus ada lingkungan sarana pembelajaran, ada pertanyaan pematik, terus ada kegiatan pembelajaran dari pertemuan 1 sampai 18. Selanjutnya itu ada namanya ATP. Lanjut itu ada panduan asesmen, ada KKTP, lalu ada bahan bacaan, lalu ada asesmen, terakhir ada glosarium dan daftar pustaka. Terima kasih.